Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Syarif. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai biografi Abu Walid Muhammad Ibnu Muhammad atau yang sering dikenal sebagai Ibnu Rashid. Beliau adalah seorang filosof yang lahir di Cordova, tepatnya di kota Andalus. Ibnu Rashid lahir pada tahun 510 Hijriah atau 126 Masehi. Beliau merupakan sebutan orang yang batat kepada Ibnu Rashid, asal muasal nama terhormat serta memiliki banyak keilmuan. Kakek dan ayahnya yang bernama Ahmad atau Abu Al-Qasim merupakan seorang mantan hakim di kota Andalus. Kakek dan ayahnya penganut mazhab Maliki. Ibnu Rashid sendiri merupakan hakim di Seville dan Cordova pada tahun 565 Hijriah atau 1169 Masehi. Karena presentasinya yang luar biasa dalam bidang hukum, Ibnu Rashid menjadi ketua Mahakam Agung Qadi Al-Qudhat di Cordova pada tahun 1173 Masehi. Ibnu Rashid merupakan anak dengan kejeniusan yang luar biasa dikarenakan kebesaran di lingkungan yang kondusif sehingga timbul rasa haus ilmu pengetahuan. Pada masa anak-anak, Ibnu Rashid sudah mempelajari berbagai ilmu seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan juga beliau pun mendalami ilmu-ilmu eksak seperti matematika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Ibnu Rashid merupakan ilmuwan yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Seumur hidupnya ia didedikasikan untuk kegiatan keilmuan. Bahkan menurut teman terdekatnya, ia tidak pernah absen dari kegiatan belajar yang ia lakukan setiap malam, kecuali untuk 2 malam, yaitu ketika ayahnya meninggal dunia dan saat malam pertama pernikahannya. Kemudian selanjutnya, dikarenakan berasal dari keturunan terhormat dan juga keluarga keilmuan, khususnya fikih, ketika dewasa Ibnu Rashid diberikan jabatan menjadi hakim di Seville pada tahun 565 Hijriah atau 1169 Masehi. Lalu ia kembali ke Cordova dan setelah menetap selama 10 tahun di Cordova, ia diangkat menjadi qadi. Selain itu, ia juga pernah menjadi dokter istana di Cordova. Dikarenakan adalah seorang yang ahli dalam hukum dan filsuf, ia mempunyai pengaruh yang besar di istana, yakni pada zaman Sultan Abu Yusuf Yaqub Al-Mansur pada tahun 1184 sampai 99 Masehi. Selanjutnya, nama saya Khanat Fauzia. Di sini saya akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu hasil pemikiran dan kontribusi dari Ibnu Rushd. Hasil pemikiran dan kontribusi Ibnu Rushd yang pertama yaitu mengenai filsafat dan agama. Menurut Ibnu Rushd, syara tidak bertentangan dengan filsafat karena pada hakikatnya filsafat tidak lebih dari bernalar tentang alam empiris sebagai adanya pencipta. Dalam hal ini, syara pun telah mewajibkan orang untuk mempergunakan akalnya seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 185 dan Al-Hasyr ayat 2. Bernalan dan beriktibar hanya dapat digunakan dengan menggunakan kias akali, karena yang dimaksud dengan beriktibar tidak lain dari mengambil suatu yang belum diketahui dari apa yang belum diketahui. Yang kedua, mengenai dalil tentang wujud Tuhan, yaitu adanya al-inayah. Apabila manusia dan akal pikirannya berkeinginan untuk memperhatikan alam semesta, maka akan diketemukan adanya persesuaian antara bagian yang satu dengan yang lainnya.
Yang selanjutnya yaitu al-ikhtira, yaitu segala kejadian dan setiap jenis macam makhluk di dunia ini terdapat gejala berbeda-beda antara satu dengan lainnya dan menepati fungsi masing-masing. Dan yang selanjutnya ada al-harokah. Dalil ini jelas sekali menunjukkan pengaruh dari Aristoteles, yaitu tentang penggerak pertama, al-muhawwarik al-awwal, yang dipandang sebagai penyebab pertama atau prima causa adanya gerak. Dan pendapat selanjutnya mengenai kebebasan manusia dan takdir Tuhan. Ibnu Rushd mengemukakan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berbuat dan mampu menciptakan perbuatannya. Namun demikian, tidak seluruh kehendaknya itu bisa dilaksanakan. Hal itu dikarenakan adanya faktor lain yang menentukan usahanya dalam mencapai kehendak itu bisa berhasil atau gagal. Faktor itu adalah qadar Tuhan yang diimplementasikan dalam bentuk sunatullah atau hukum kausalitas yang berlaku terus-menerus di alam semesta ini atau yang biasa disebut dengan hukum alam. Dan selanjutnya ada teori tentang ijma. Teori tentang ijma ini menghasilkan kontribusi Ibnu Rushd dalam menciptakan citra filsafat Islam tertuang dalam karya-karyanya yang bisa membukakan jalan pemikiran berfilsafat. Di antaranya adalah yang pertama ada Tahafut at-Tahafut, kitab yang menjelaskan penyanggahan butir demi butir keberatan terhadap Imam Al-Ghazali. Yang kedua, Fasoh al-Maqal fi ma bain al-Hikmah wal al-Syariah min al-Ittisal, kitab yang berisi mengenai hubungan filsafat dan agama. Yang ketiga, Al-Kashfan Manahij ad-Dalilat fi Aqaid al-Milad, kitab yang berisi kritik terhadap metode para ahli ilmu kalam dan sufi. Dan yang keempat ada Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Maqasid, yaitu berisikan uraian-uraian di bidang fikih. Materi selanjutnya yaitu karya daripada Ibnu Rushd. Sebelumnya, dalam sejarah filsafat dikenal adanya istilah borrowing, yaitu meminjam filsafat satu dengan lainnya. Pada zaman keemasan Islam, filsafat Barat masuk ke dunia Islam dengan gerakan penerjemahan karya-karya filosof-filosof Yunani klasik ke dalam bahasa Arab. Keinginan umat Islam mempelajari filsafat Barat tersebut sejalan dengan semakin meluasnya kekuasaan Islam dan meningkatnya interaksi umat Islam dengan bangsa-bangsa lain, terutama Yunani dan Romawi. Orang-orang Persia memegang peranan penting dalam proses pengaruh bagi gerakan transmisi filsafat Yunani ke dunia Islam, karena mereka yang terlebih dahulu berkenalan dengan peradaban filsafat Yunani, sehingga melalui orang-orang Persia ini bangsa Arab mulai mempelajari filsafat Yunani. Ibnu Rushd merupakan seorang filsuf yang terkenal di kalangan Barat. Selain dengan jabatan yang ia raih dan duduki, Ibnu Rushd menekuni ilmu yang dia kaji dan membuat tulisan-tulisan serta karangan-karangan buku, sehingga ia memiliki karya tangan sendiri yang ditulis menghabiskan 10.000 lembar kertas. Karya-karya tersebut diantaranya Bidayah al-Mujtahid, Kulliyat fi at-Tib, Trilogi al-Asghar, al-Awsat, al-Akbar, Tahafut at-Tahafut, Fasoh al-Maqal fi ma baina al-Hikmah wa Syariah min al-Ittisal, dan al-Kashaf al-Manahij al-Adillah al-Aqaid al-Milah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwasanya filsafat itu ada dari zaman sebelum kita, yaitu dan terbagi menjadi beberapa macam filsafat. Di antaranya ada filsafat di bagian dunia timur dan filsafat modern di Mesir. Filsafat dunia timur lahir sekitar abad ke-6 sebelum Masehi dan filsafat modern lahir pada abad ke-7. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau dalam pengucapan yang tidak benar atau salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.